Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Selamat sore ibu-ibu PKP, GPIB Karis. Selamat bertemu dengan saya pada sore hari ini. Bagaimana kabar ibu-ibu sekalian? Saya percaya bahwa ibu-ibu semua berada dalam lindungan Tuhan, di dalam pemeliharaan kasih Tuhan. Rindu ya ibu-ibu untuk kita bisa berkumpul, bertemu, bertatap muka dalam satu persekutuan yang indah. Namun kita juga harus mensyukuri bahwa Tuhan memberikan kepada kita ibadah online saat ini. Biarlah ibadah yang kita lakukan saat ini selalu berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita menenangkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah. Saya menjemput ibu-ibu untuk berdiri, kita menyanyi dari PKJ 13 bait yang pertama, kita masuk rumahnya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Syukur kami naikkan kehadirat-Mu yang kudus ya Bapa, untuk sore hari yang Tuhan berikan bagi kami semua, ibu-ibu PKP GPIB Jemaat Karis. Terima kasih ya Bapa untuk sore hari ini, di mana kami semua menghadap Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam satu ibadah. Tuhan tolong kami semua, supaya sungguh ibadah yang kami lakukan berkenan di hadapan Tuhan. Kami rindu Tuhan sapa kami semua melalui firman Tuhan. Biarlah pemberitaan firman Tuhan ini Tuhan yang tolong, Tuhan yang bimbing, Tuhan yang kuasai. Sehingga sungguh ya Bapa, firman Tuhan tidak hanya menjadi bagian pendengaran telinga kami, tetapi sungguh menjadi rema dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Bersabdalah karena kami semua siap untuk mendengar. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan pada sore hari ini terambil dari 1 Korintus 12,
1 Korintus 12 ayat yang ke-27 sampai dengan 31. Namun sebagai dasar dari perenungan kita, saya mengambil pada ayat yang ke-31 yang berkata, "Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi." Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seringkali kita mendengar pernyataan dari pribadi-pribadi yang berkata bahwa saya ini cuma jemaat biasa. Seringkali ketika ada pertemuan dari ibu-ibu maupun dari gereja-gereja berkumpul, dan ketika berkenalan seringkali ibu-ibu berkata seperti ini, "Saya dari gereja GPB Karis, tapi saya sih cuma jemaat biasa." Memang benar, kita memang jemaat, tapi cumanya itu loh ibu-ibu, cumanya itu. Tidak ada di dalam firman Tuhan yang mengatakan kamu cuma jemaat atau kamu bukan siapa-siapa. Tetapi di dalam firman Tuhan di ayat yang ke-27 dikatakan bahwa kita adalah satu tubuh. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Kita memang anggota-anggota ibu-ibu. Kita anggota-anggota yang memperlengkapi tubuh Kristus dengan segala karunia-karunia yang Tuhan telah sediakan bagi kita. Salah satu persekutuan umat yang bertumbuh adalah ketika anggota-anggotanya mengetahui karunia-karunia masing-masing. Coba kalau kita bayangkan ibu-ibu, kalau ada anggota-anggota yang tidak mau berfungsi memakai karunia-Nya. Seperti di dalam tubuh kita. Kalau tangan ini tidak mau berfungsi, berarti tangan itu disebut lumpuh. Tangan itu disebut lumpuh. Nah, bagaimana caranya supaya tangan ataupun kita sebagai anggota-anggota dapat berfungsi dengan tugas karunia masing-masing? Firman Tuhan katakan, berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia. Firman Tuhan katakan kita harus berusaha untuk memperoleh karunia itu, untuk mengetahui karunia apa yang Tuhan berikan bagi kita. Bagaimana caranya? Yang pertama ibu-ibu, mari kita datang kepada Tuhan dengan tekad yang penuh untuk mempersembahkan tubuh kita sebagai tubuh yang dipersembahkan kepada Tuhan, sebagai persembahan yang harum dan yang kudus di hadapan Tuhan. Yang kedua ibu-ibu, kita harus tulus datang kepada Tuhan dengan ketulusan hati dan berkata, apa yang baik, apa yang Tuhan kenan bagi diri saya. Yang ketiga ibu-ibu, bijaksanalah. Bijaksana, jangan berlebih dan jangan juga minder. Jangan membatasi diri kita atau bersembunyi di balik kata-kata, aku gak punya talenta. Saya bukan siapa-siapa. Atau, itu kan tugasnya pengurus. Tugasnya majelis. Tugasnya PHM. Seringkali kita membatasi diri kita dengan berkata akan hal-hal seperti itu. Pada sore hari ini Tuhan sebenarnya meminta kita untuk menunjukkan karunia-karunia yang telah diberikan kepada kita. Firman Tuhan katakan bahwa semua orang mendapatkan karunia untuk dipakai oleh Tuhan. Itulah karunia yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kita sebagai anggota tubuh Kristus. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang berikutnya adalah kita harus menghargai setiap talenta-talenta yang diberikan kepada orang lain. Kita harus menyadari
bahwa talenta-talenta itu diberikan kepada setiap orang dengan maksud dan tujuan yang berbeda. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau demikian, bagaimana pendapat ibu-ibu sekarang? Siapkah ibu-ibu untuk Tuhan pakai sebagai alat di tangan Tuhan melalui talenta karunia yang diberikan kepada kita? Ada seorang ibu yang sudah tua. Saya tanya, dia sudah berumur dan sudah jarang untuk berkumpul bersama. Saya tanya, apa kegiatan ibu? Dulu ibu ini sangat aktif, giat. Apa kegiatan ibu sekarang ini? Lalu dia katakan, Bu Deba, saya saat ini sedang merawat cucu saya. Menunggu cucu saya di rumah ketika kedua orang tuanya sedang bekerja. Tapi ketika malam, ketika semua sudah berkumpul di rumah, saya masuk ke kamar dan saya berdoa. Berdoa untuk keluarga saya, untuk persekutuan gereja jemaat GPB Karis. Hanya itu yang dapat saya lakukan. Lalu saya katakan kepada ibu itu, bukan hanya itu ibu. Ibu telah memakai karunia yang ibu persembahkan kepada Tuhan. Saat ini mungkin ibu terbatasi oleh waktu, oleh keadaan. Tetapi ibu tetap mempersembahkan tubuh ibu sebagai alat di tangan Tuhan. Ibu-ibu, janganlah kita membatasi diri kita dengan hal-hal yang membuat kita menjadi ragu. Tetapi ingatlah bahwa apapun yang ada di dalam diri kita dapat kita pergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Nyatakanlah dalam diri kita, saya adalah anggota tubuh Kristus yang tidak mati, tetapi anggota tubuh Kristus yang hidup. Saya bukan penonton, tetapi pemain. Saya tidak diam, tetapi bergerak. Kiranya Tuhan Yesus Kristus menolong kita. Amin. Kita menyambut firman Tuhan sambil membawa persembahan. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 259, bait yang pertama dan kedua. Kidung Jemaat 259, bait yang pertama dan kedua. Di dalam Kristus bertemu seluruh dunia, terpadu umat penebus di dalam kasih-Nya. Semua hati terlebur di dalam tubuh-Nya, berkarya akrab dan tekun di pelayanannya. Mari kita bersatu di dalam doa. Puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu yang kudus ya Bapa, untuk firman yang boleh menjadi bagian kehidupan kami pada sore hari ini. Kami mohon Tuhan, biarlah Tuhan yang menolong kami, supaya kami dapat melaksanakan tugas panggilan kami dalam kebenaran Tuhan. Bapa, pada saat ini kami mau menyerahkan akan persekutuan kami, persekutuan kaum perempuan. Tolong kami semua ya Bapa, agar dapat mengaktualisasikan diri kami di dalam persekutuan kaum perempuan. Berkatilah setiap pribadi yang telah Tuhan pakai dalam kepengurusan PKP ini ya Tuhan. Berkatilah ibu-ibu yang dengan setia hadir dalam setiap ibadah-ibadah yang disediakan. Berkatilah tugas para ibu-ibu di masa PSBB ini ya Tuhan, yang dengan setia melaksanakan tugas merawat dan melayani keluarga.
Berkatilah ibu-ibu yang karena tugas pekerjaan harus tetap bekerja, baik di kantor atau dimanapun. Kiranya Tuhanlah yang menjauhkan dari segala mara bahaya kecelakaan maupun penyakit, khususnya di tengah-tengah COVID-19 ini. Berkatilah hamba Tuhan Bapak Pendeta Max Charles Kapo di dalam tugas pelayanannya. Berkatilah pendeta-pendeta domisili yang menyerahkan hidup untuk Tuhan pakai sebagai alat di tangan Tuhan di jemaat GPIB Karis. Berkatilah para pengajar-pengajar yang mempersembahkan hidupnya untuk mengajar di GPIB Jemaat Karis. Berkatilah kami semua ya Tuhan dengan segala tugas panggilan kami. Berkatilah persembahan yang kami kumpulkan pada saat ini. Kiranya ya Tuhan, semua yang kami lakukan di hadapan Tuhan berkenan. Inilah doa kami ya Bapa. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin.